Bisa dijelaskan hari ini datang ke Polsek Menteng bersama Mbak Rizky. Rizky. Gitu ya, jadi saya kuasa hukumnya Mbak Rizky baru ditunjuk untuk menangani persoalan laporannya Mbak Rizky yang sedang bergulir di Polsek Menteng. Laporannya itu mengenai penipuan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Rika Kalabor. Ini Mbak Rizky selaku pelapor korban dan pelapornya Mbak Rika Kalabor yang diduga dilakukan. Nah, ini prosesnya berjalan bagus di Polsek Menteng. Jadi benar-benar irama penyelidikannya berjalan tuh sampai ke pergudangan. Oh iya, kasusnya adalah kasus penipuan penggelapan mengenai iming-iming jual beli kaleng sarden, ikan sarden sebesar 1.500.000 kaleng sarden. Ini posisi semasa Covid ya. Jadi karena Covid dibikinlah proyek-proyek nih yang ternyata adalah proyek fiktif. Korban ini Mbak Rizky kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar 550 juta rupiah. Berjalan harapannya dapatlah itu yang namanya kaleng sarden ya. Ini kasus kaleng sarden namanya, kasus sarden lah ya. 1.500.000 kaleng sarden, 1,5 juta kaleng sarden. Nah ini kemudian karena ternyata fiktif semua, akhirnya Mbak Rizky kemudian membuat laporan polisi di Polsek Menteng. Laporan ini berjalan secara baik di Polsek Menteng, kemudian dijalankan juga secara baik oleh para penyidik-penyidiknya, bahkan bekerja keras mereka untuk mendapatkan fakta-fakta dan data mengenai apa yang terjadi dari laporannya Mbak Rizky ini. Jadi berjalan waktu kami dipanggil datang ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai perkara ini. Dan memang kami apresiasi terhadap Polsek Menteng yang bekerja sangat baik nih pada penyidiknya nih ya. Jadi ini bagus buat buat Polsek Menteng, juga bagus buat klien kami karena mendapatkan kepastian proses berjalannya perkara. Nah ini memang akhirnya terlapor ini mungkin sebentar lagi akan dikejar mengenai statusnya gitu, karena nanti Polsek Menteng juga mengejar. Tapi harapannya perkara ini sih kalau dari Mbak Rizky ya biarkan berjalan dulu seperti apa nanti penyelesaiannya kan, karena kan kalau berkas seperti ini ada yang namanya restoratif justice ya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini sampai saat ini berjalan dan kami apresiasi terhadap Polsek Menteng ya. Nah mungkin dalam waktu dekat juga akan naik sidik gitu, makanya kami juga diajak gelar perkara untuk ini nanti kedepannya akan ada begini gitu. Salah satunya adalah naik sidik. Dari Mbak Rizky sendiri sebenarnya perkenalannya seperti apa sih dengan Mbak Rika Kalabor sendiri? Dikenalin teman aja sih. Kapan waktunya? Juli 2020 kalau nggak salah. Juli 2020 sampai akhirnya percaya mengajak kerjasama dengan Mbak Rika Kalabor. Apa yang ditawarkan dari dia, Mbak Rizky? Enggak sih, cuman pada saat itu butuh kaleng ikan sarden, terus diperkenalkan, ya udah saya percaya. Namun sampai sekarang ya, tidak ada. Tidak ada. Kalengnya aja atau sama isi-isinya? Beserta isi. Beserta isinya 1.500.000 kaleng sarden. Ya, 1.500.000 kaleng. 500.000 kaleng. Oke, pembayarannya pun sampai 50 juta. 550 juta berupa DP. Seharusnya berapa? Atau langsung lunas atau baru DP 550? Baru DP tapi barangnya belum Tampak. Belum Tidak tampak. Tidak tampak. DP-nya itu sendiri cash kah atau ada 2 termin atau 1 termin cash dan transfer. Ada bukti-buktinya Kak Rizky, mungkin bisa ditunjukkan Abang? Ya, Boleh? bukti-buktinya ada di mana? Sudah di wilayah kepolisian. Sudah di wilayah kepolisian. Bahkan kan ceritanya ini kan ada di suatu gudang di Manggarai ini barangnya. Ternyata Rizky cek nggak ada. Ketika dibuka LP pun ketika sama penyelidik mengecek ke gudangnya, emang gudangnya juga nggak ada.
barangnya nggak ada juga kayak gitu, dan gudang ini nggak pernah muat juga untuk kaleng sebanyak 1.500.000 500.000. kaleng Buktinya ini itu kan. berupa foto atau video gitu atau chat. Gimana? Buktinya itu berupa foto, video atau Tentunya buktinya berupa data. data kerjasama Oh, segala macam kan, tapi kalengnya sendiri nggak ada Tidak buktinya tidak karena nggak terlihat. ada barangnya. Bahkan dokumen juga nggak ada. Dokumen nggak ada. Dokumen kepemilikan barang dan sebagainya juga Oke. nggak Mbak Rizky, pernah ditunjukkan. oke. Mbak Rizky sendiri sempat mendatangi gudang itu Iya. dan ternyata kondisinya dalam keadaan kondisi Gudang alamat pastinya juga belum pernah dikasih. Jadi cuma dikasih tahu di suatu pergudangan, saya tunggu di parkiran aja sampai peristiwa ini dilaporkan juga nggak ada alamat pastinya. berarti Mbak Rizky juga belum sampai ke gudang itu ya? Udah Oh, nunggu udah. di gudangnya, Oh, tapi pergudangan kan banyak Oh, ya. oke. Saya cuma diminta untuk tunggu di parkiran, tapi alamat pastinya itu gudangnya blok apa atau itu belum pernah ada. Ketika ditagih, jawaban terlapor apa Mbak Rizky? Untuk lebih lanjutnya saya berikan ke Bang. Gimana Bang? gimana? Ketika kan seperti ditagih ini otomatis kan sama Mbak Rizky Ketika gitu. ditagih, ini sebelum bikin laporan polisi ya, nggak namanya takut, tapi kemudian, oh iya saya ganti deh uangnya kan gitu kan. Nah kemudian ada penggantian itu sebesar 200 juta dulu ya, 200 sekian juta, baru kemudian berhenti itu kan. Pagi tagih lagi nih, uang kembaliin deh kan gitu kan. Nggak sampai bikin laporan polisi nggak ada lagi. Akhirnya hubungan putus karena kita bikin laporan polisi kan Mbak Rizky sampai sekarang nggak ada ini kan. Tapi setelah jadi laporan polisi tentunya proses berjalan dan memang berjalan. Teman-teman penyidik pun mengecek ke pergudangan, memang nggak pasti juga karena ini gudang ada tapi yang mana gudangnya juga nggak tahu juga. Terus nggak ada pergudangan ikan sarden di wilayah Manggarai itu kan. Ya, jadi fiktif semua lah. Gitu. Fiktif semua. Dokumen juga fiktif, semua juga. Jadi memang fiktif semua. Itu semua. Laporan dibuat bulan apa? Tahun 2021 juga. 2008. Maret 2021. Mbak Rizky, 2 kali pertemuan dengan si terlapor ini atau bagaimana untuk transaksinya? 2 kali untuk menyerahkan DP-nya itu 2 kali. Berapa nilai-nilainya yang pertama dan kedua? Yang pertama cash 250 juta, yang kedua transfer 300 juta. Itu yang bersangkutan langsung menerima. Ya. Di mana dia menerima, di rumah atau di mana ketemunya? Yang 250 juta di rumahnya, di kediamannya di Ade Sufinata. Yang keduanya by transfer. Ke rekening yang bersangkutan. Iya, ke Langsung rekening yang dengan bersangkutan. nama yang bersama. Jadi maksudnya itu bukti-buktinya itu sudah diserahkan ke kepolisian ya. Sudah. Dan juga ada foto penerimanya juga semua ada lengkap Sudah. ya. Oke, jadi total keseluruhannya berapa nilai kerugian? Masih ada 320 yang belum dikembalikan Dari total berapa? dari 550. Ya, sudah ditransfer 230 ya, tinggal 300. Dan sisanya itu ketika Mbak Rizky tagih, jawabannya dia nanti dan nanti aja gitu. Sudah terakhir kontak dengan Mbak Rika Kelebon kapan Mbak Rizky? By WhatsApp bulan lalu. Bulan jawabannya apa? Tunggu nanti kalau ada dikabari. Kalau dari kamu dan sampai sekarang tidak ada lagi jawaban. Kabarnya Mbak Rizky mengalami kerugian selama uang itu belum dikembalikan, apa aja kalau boleh tahu? Ya jadi nggak bisa berbisnis. Oh. Ya pasti adalah kerugian-kerugian. Sempat disamperin ke rumah Kak Rizky karena kan sudah pernah tahu rumahnya dan karena transaksi pertama pun di rumah, sempat datang ke rumahnya. Sudah, tapi kesulitan untuk bertemu. Dianya menghindar atau seperti apa? Nggak di tempat. Nggak di tempat. Naikin. Dinaikin lagi mungkin Pak. Tapi sudah Laporannya. sempat dipanggil belum sih Bang?